Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semuanya? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun. Nah, pada kesempatan hari ini kita akan belajar tentang materi aktivitas senam lantai untuk anak-anak kelas 3. Tahukah anak-anak apa yang dimaksud dengan senam lantai? Senam lantai adalah senam yang gerakannya atau bentuk latihannya dilakukan di atas lantai. Namun, latihan gerakan senam lantai ada pula yang menggunakan alat seperti balok titian, tongkat, dan simpai. Pada pembelajaran ini, kita akan belajar mempelajari gerak senam lantai yang mengandung unsur keseimbangan dan senam ketangkasan. Ada banyak gerakan dalam senam lantai. Ada senam lantai yang dapat melatih keseimbangan, ada juga yang dapat melatih ketangkasan. Nah, berikut ini beberapa gerakannya. A. Latihan keseimbangan. Bentuk latihan senam lantai dapat berupa latihan keseimbangan. Latihan keseimbangan dapat dilakukan dengan cara duduk, berdiri, berjalan, dan berlari. 1. Berlatih keseimbangan duduk. A. Cek 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Baik, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semuanya? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu. B. Duduk mengangkat kedua kaki dengan kedua tangan direntangkan. Sikap awal duduk di matras. Luruskan kedua kakimu, rentangkan kedua tanganmu, angkat kedua kaki dengan badan sedikit ditarik ke belakang. Pertahankan hingga hitungan ke-8. 2. Berlatih keseimbangan berdiri. A. Membentuk sikap kapal terbang. Sikap awal berdiri tegak, kaki rapat, pandangan lurus ke depan, kedua tangan direntangkan sejajar dengan bahu, kaki kiri diluruskan ke belakang dengan badan ditarik ke depan, kaki kanan sebagai tumpuan. Pertahankan posisi demikian hingga hitungan ke-8. Kemudian badan kembali ke sikap tegak seperti semula. Ganti dengan kaki kanan yang diluruskan ke belakang dan kaki kiri sebagai tumpuan. B. Berdiri satu kaki tekuk sila. Berdiri tegak, kaki rapat, pandangan lurus ke depan, kaki kanan diangkat dan ditekuk hingga ke pangkal paha. Pegang ujung kaki kanan dengan kedua tangan, kaki kiri sebagai tumpuan. Pertahankan hingga hitungan ke-8. Ganti dengan kaki kiri yang diangkat dan kaki kanan sebagai tumpuan. 3. Berlatih keseimbangan berjalan. A. Berjalan di atas garis lurus. Mulailah berlatih dengan berjalan di atas garis lurus. Letakkan buku di atas kepala, satu kaki di depan, satu kaki di belakang. Berjalanlah sampai ujung garis dengan perlahan supaya buku tidak jatuh. Lakukan beberapa kali hingga bukumu tidak terjatuh. B. Berjalan di atas balok titian dengan buku di atas kepala. Berdirilah pada balok kayu menghadap panjang kayu. Letakkan buku di atas kepala. Berjalanlah pelan sepanjang kayu. Berusahalah supaya buku tidak jatuh sampai di ujung kayu. Lakukanlah beberapa kali. C. Berjalan pada balok di ketinggian. Berdirilah pada balok kayu, satu kaki di depan, satu kaki di belakang. Letakkan buku di atas kepala. Berjalanlah pelan agar buku tidak jatuh. Lakukan beberapa kali hingga buku tidak jatuh. Lakukan hingga berhasil dan jangan putus asa. 4. Berlatih keseimbangan berlari. Buatlah garis zigzag pada tanah. Berlarilah mengikuti pola garis tersebut.
Berlari tidak perlu terlalu cepat, yang penting semua garis terlewati. Pelari yang keluar dari lintasan harus mengulangi dari awal. B. Senam ketangkasan. Salah satu gerakan senam ketangkasan adalah berguling. Gerakan berguling dapat dilakukan ke samping kanan, samping kiri, ke depan, dan ke belakang. 1. Berguling lipat ke samping. Sikap awal, tubuh berbaring terlentang, lalu tekuk kedua kaki. Pegang kaki dengan kedua tangan. Gulingkan badanmu ke kanan 4 kali, kemudian ke kiri 4 kali. 2. Berguling ke depan. Sikap awal, duduk berlutut dengan kedua telapak tangan bertumpu pada matras. Angkat panggul ke atas hingga kedua tangan dan kaki lurus. Dagu menempel di dada. Bengkokkan kedua siku ke samping dan kepala dimasukkan di antara kedua tangan. Berat badan dipindahkan ke depan hingga kedua pundak menyentuh matras. Gerakan mengguling dimulai dari pundak, punggung, pinggang, dan panggul bagian belakang. Pada waktu mengguling, kedua kaki dan lutut secepatnya dilipat dan tumit rapat. Bersamaan dengan lutut dilipat, kedua tangan cepat memeluk lutut. Akhiri dengan sikap jongkok dan kedua lengan lurus sejajar dengan bahu. Lakukan berulang-ulang sehingga gerakan menjadi sempurna. A. Variasi guling ke depan 1. Gerakan guling ke depan pada variasi ini sama seperti di atas. Namun sikap awalnya duduk pada kedua tumit. Perhatikan langkah-langkah gerakan seperti gambar ini. B. Variasi guling ke depan 2. Pada variasi ini latihan guling ke depan dilakukan dengan sikap awal berdiri tegak. Perhatikan gambar langkah-langkah gerakan seperti gambar ini. 3. Berguling ke belakang. Ambil sikap jongkok membelakangi matras. Kedua paha menempel di perut. Dagu menyentuh dada. Kedua telapak tangan menghadap ke atas dengan ibu jari menempel di samping telinga. Siku dibengkokkan. Rebahkan badan ke belakang, menyusul panggul, pinggang, punggung, dan terakhir pundak. Kedua tangan menyentuh matras. Angkat kaki ke atas, jatuhkan ke belakang kepala. Sentuhkan ujung kaki pada matras. Tolakkan tangan ke atas, kepala dan badan diangkat. Berjongkoklah dengan kedua lengan diluruskan ke depan dan diakhiri dengan sikap berdiri. Cobalah untuk melakukan latihan berguling ke belakang beberapa kali. Variasi guling ke belakang 1. Gerakan guling ke belakang pada variasi ini sama seperti di depan. Namun sikap awalnya duduk dengan telunjur. Perhatikan langkah-langkah gerakannya seperti gambar ini. B. Variasi guling ke belakang. Pada variasi ini latihan guling ke belakang dilakukan dari sikap duduk memeluk kedua lutut. Gerakan selanjutnya sama seperti pada variasi guling ke belakang 1. 4. Meroda. Meroda adalah gerakan memutar tubuh dari sikap menyamping dengan tumpuan gerakan pada kedua tangan. Gerakan meroda dapat dilakukan di atas matras atau lapangan rumput. Cara melakukan gerakan meroda sebagai berikut. Berdiri tegak dengan salah satu kaki ke depan dan kaki yang lain ke belakang. Pandangan ke depan dan tangan lurus ke atas membentuk huruf V. Letakkan telapak tangan kiri pada matras disusul dengan telapak kanan, diikuti oleh kaki kanan dan diayunkan ke atas. Jatuhkan kaki kanan ke matras terlebih dahulu dan berdirilah seperti sikap awal. Setelah menguasai gerakan meroda 1 kali dengan baik, anak-anak dapat melanjutkan dengan gerakan meroda beberapa kali tanpa terputus. Misalnya 3 kali putaran. Rangkuman.